Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan maupun kelancaran aktivitas sehari-hari. Amin. Dan balik lagi di channel Bapak. Oke Pak, untuk kali ini kan pembukaannya berbeda nih. Mungkin ada sepatah dua patah yang Bapak ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Oh iya, ayo mari kita sama kita menyampaikan rasa simpati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Dan semoga apa yang cita-citakan bersama juga seluruh pemimpin dunia segera perang antara Palestina dan Israel segera berakhir. Amin. Dan juga semoga bantuan dari seluruh negara bisa sampai tepat pada waktunya bagi yang membutuhkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa menyampaikan membaca ayat suci Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang. Semoga Insya Allah ya. Insya Allah semua aman-aman perang saja. itu segera berakhir berakhir. ya. Oke. Hari ini. Habis tuh. Hari ini kita bakal pengen bahas tentang suatu kebimbangan, suatu keputusasaan, bukan suatu apa ya kok dibilangnya? Entah hal aneh kali ya. murka iya, sebel iya, gemoy iya, aneh gitu, pokoknya aneh gitu. semuanya campur aduk ya. Iya. Semenjak tanggal 1 November kemarin. Apaan tuh? Nah itu dia. Pemberlakuan uji emisi dengan syarat kendaraan di atas 3 tahun itu kena. Lah, Itu masa begitu? paling konyolnya Masa begitu? Itu umur kendaraan ya? kendaraan. Kendaraan umur tidak boleh lebih dari 3 tahun ya? Iya. Ya. Nah, dikira semua orang punya banyak duit 3 tahun ganti 3 tahun ganti. Ya, Walaupun ya. sekarang udah di cancel ya. Oh, alah. Per tanggal 3 itu udah di cancel. Tapi kemana lah pemerintah, masa buat kebijakan gitu, buat aturan, itu orang udah kena tilang loh pada tanggal 1. Nah, berarti kan udah mulai ya? Waktu itu udah banyak, udah 60-an kalau nggak salah tuh banyak kena tilang. Mahal loh, 300.000. Ya, betul. aduh. Itu gimana tuh Pak? Menurut Bapak tuh Pak? Ya, jadi gini. Memang sebenarnya kebijakan itu ada tahapannya sebelum dia diimplementasikan. Tapi sebelum itu juga ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah roadmap, peta jalan, ya kan? Jadi peta jalan untuk mengatasi atau memanage lalu lintas yang ada itu ada tujuannya apa? Menghindari kemacetan kah? Atau polusi kah? Atau apa ya kan? Tapi sebenarnya kebijakan apapun sebenarnya berdampak kepada semuanya ini, ya kan? Apakah itu polusi, apakah itu dampak dari kerugian akibat kemacetan, itu sebenarnya sama saja. Nah, yang penting adalah pemerintah itu harus punya, baik pusat dan daerah ya, harus punya roadmap, ya kan? Misalnya tadi yang sudah kalian keluh kesahkan tadi kan, Betul, Pak. itu ada di mana di dalam roadmap, ya kan? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir, ya kan? Nah itu harus jelas. Nah kalau menurut saya, ya kan, nah inilah sebenarnya peran pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, ya kan? Nah itu bicara ini ya, bicara roadmap, ya Rahman ya. Jadi kita ada di awal, di tengah, atau mau di akhir.
Nah kemudian setiap kebijakan itu ada tahapannya juga, Rahman. Jadi ada yang disebut dengan namanya sosialisasi, Sosialisasi. ya kan? Sebelum sosialisasi lagi uji coba dulu. Gitu. Uji coba dulu, diuji coba 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Dulu sama waktu kami menerapkan ganjil genap di jalan tol, kami lakukan uji coba itu. Uji coba pertama, kedua, sampai 3 kali kita lakukan uji coba. Untuk periode sekitar seminggu sekali. 1, 2, 3. Nah, setelah uji coba, kita lakukan tahapan sosialisasi. Jadi nggak tiba-tiba langsung diterapkan. Tanggal 1 November diterapkan ini, tidak. Jadi ada tahapannya. Nah, itulah harusnya dilalui kan. Nah, setelah tadi uji coba, sosialisasi, baru ya kan, dalam waktu yang bersamaan dibikin payung hukumnya. Payung hukumnya. Nah, baru setelah itu baru kita lakukan implementasi. Dan dalam waktu uji coba sama sosialisasi itu sudah diberikan dihitung dampak-dampaknya. Pasti semua ada dampaknya kan? Iya. Ya kan? Semua ada dampaknya ya. Nah, itu yang sebenarnya saya kurang tahu. Mungkin kalian, kalau kalian sendiri masyarakat sudah kaget, ya itu kan akibat daripada memang mungkin itu nggak dilakukan kan. Iya. Tahapan tadi. Tahapan itu nggak Tahapan mungkin terasa langsung banget dilewatin nggak tuh, ya kan, diterobos, mentang-mentang lampu Mungkin merah diterobos. Dulu ada ya beberapa kali pengetesan uji emisi, tapi nggak ada tentang yang 3 tahun itu loh. Kendaraan 3 tahun itu nggak ada. Ya. Kalau soal uji emisi, oke lah, waktu itu beberapa kali sempat ada uji emisi. Tapi tiba-tiba ditilang, terus terutama yang diincernya itu adalah kendaraan di atas 3 tahun. Waktu. Ya itu kan nggak, maksudnya gini loh, masyarakat kan nggak semuanya memang benar-benar diganti motor setiap 3 tahun sekali, 3 tahun sekali. Motornya juga nyicil. Iya, motornya aja kadang kan nyicil Pak, sampai 3 tahun, 4 tahun. Tuh kalau ada yang 10 tahun juga pakai nyicil rumah bisa. Jadi ya saya merasa ini ada yang salah nih, saya pikir ada yang salah nih. Jadi contohlah kalau kita punya roadmap yang jelas ya, tadi kan di awal tuh sudah bagus tuh ya, diawali dengan pertama adalah 2 in 1, 3 in 1 ya kan gitu ya. Nah kemudian terus berubah kepada plat nomor ya kan, ganjil genap. Nah kemudian harusnya kan dilanjutkan dengan ERP, ya kan? Dilanjutkan dengan ERP kan. Jangan terus tiba-tiba umur kendaraan 3 tahun, itu nanti kok, nanti gitu kan. Emisi di Singapura contohnya, itu kan dilakukan ERP dulu, habis ERP baru pembatasan kepemilikan kendaraan, kemudian pembatasan SNK siang, SNK malam, baru nanti umur kendaraan. Ada sampai STNK ada. Jadi kita nerbit STNK ini kendaraan ini hanya hanya boleh digunakan mobil untuk jalan malam hari. Ini STNK hanya untuk mobil jalan pada siang hari. Nah itu tahapan seperti itu. Terakhir batasan umur mobil yang bisa masuk di kota tertentu umurnya nggak boleh lebih dari 3 tahun. Ya. Saya dulu waktu menerapkan di bandara, ya bandara buat taksi. Untuk pelayanan bandara taksi tidak boleh umur lebih dari 3 tahun. Kenapa? Karena memang taksi harus prima, kan harusnya jemput tamu ya. Kan bandara itu gerbang kita. Nah itu kita terapkan itu 3 tahun. Itu yang pernah saya terapkan mengenai masalah usia kendaraan. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi itu akan beda ya, beda. Tahapannya. Tadi ada tahapan itu yang saya lihat kayaknya ada kesalahan di situ ya. Kayak kesannya terburu-buru gitu loh. Terkesan memang terburu-buru gitu loh. Nah memang sudah pantasnya lah kita mulai memikirkan itu ya. Ini kan masuk musim penghujan ya. Iya. Ayo kita bekerja di musim penghujan ini untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang. Jangan kita mengerjakan hal-hal yang terkait dengan polusi pas saat musim kemarau. Terlambat bro, ya kan? Terlambat. Jadi justru sekarang benar nih, mulai sekarang kita bekerja
untuk menghadapi musim kemarau, ya kan? Kemudian nanti musim kemarau kita bekerja bagaimana untuk menghadapi musim hujan. Nah, itulah sebenarnya siklus itu. Nah, kemarin waktu COVID misalnya, COVID 3 tahun, itu kita harusnya berbuat sesuatu, kerjain apa gitu. Nah, tapi kan nggak juga kan, kita nggak ngerjain apa-apa gitu. Kita malah diem-diem aja kan. Iya. Nah, sebenarnya waktu kemarin tuh bagus tuh, mumpung kendaraan nggak berseliweran, kendaraan nggak keluar, ditata itu kan, kota itu kan ditata kesempatannya. Nah, ini juga demikian. Nah, oke, sekarang kita mulai bekerja. Saya setuju lah, kita udah mulai ini ya, semangat bekerjanya ya. Walaupun kebijakan yang diambil harus lihat juga, ya kan. Betul. Jangan terus tiba-tiba emisi, kemudian umur kendaraan 3 tahun. Nah, ini yang nggak pas. Iya, itu kayak apa sih gitu, kok kebijakan seperti ini gitu. Banyak mengundang kontranya dibanding pro-nya gitu. Kebijakan singkat Iya kan, kayak tiba-tiba muncul gitu. nah, maksudnya SOP yang tadi bilang Bapak road mapping itu nggak ada gitu, banyak yang diterabas gitu, yang diterobos gitu. Lampu merah dia terobos. Nah, sekarang dari kalian sebagai ini anak muda, kira-kira harapannya apa terhadap pemerintah dengan kebijakan ini? Ya, syukurnya memang Tidak jadi. Ya, syukurnya di cancel karena tidak sesuai sama foto. mau dikata apa? Makanya di cancel. Iya. Iya. Ya cuman ya kita berharap itu sebagai masyarakat adalah tolonglah pemerintah jangan seenak jidatnya lah bikin kebijakan gitu loh. Iya, betul. Kasian kan itu yang udah pada ketilang duluan. Iya, gitu. Kalau bisa sih dibalikin ya. Lumayan 300.000. Iya Ya. lah. Emang langsung bayar satu juga? Enggak dong. Oh, enggak. Nah, jadi gini, kalau yang pertama gini ya, coba saya lagi berpikir nih uji emisi ya kan, uji emisi. Nah, sebenarnya waktu uji emisi ini itu diterapkan ya kan, sudah mulai kita terapkan pada saat mengurus perpanjangan kendaraan STNK. Oh iya betul. Kan Kak? Iya. Ya. Apalagi yang plat itu ganti plat itu. Iya, Iya. ganti Jadi plat. jangan dikerjakan khusus untuk mengatasi polusi, bukan. Iya. Ya kan? Jadikanlah uji emisi ini bagian ya kan, bagian dari pemrosesan perpanjangan SNK. Dia jangan terpisah gitu kan. Ngurus SNK sendiri, nanti ada uji emisi sendiri, jangan. Iya. Itu merupakan rangkaian kegiatan untuk pengurusan perpanjangan izin kendaraan. Itu lebih masuk akal sih Pak, kalau gitu. Nah, setuju nggak kalau gitu kan? Setuju banget. Nah, jadi menurut saya itu dia jangan terpisah dia dengan dalam rangka polusi, bukan ya. Polusi nanti beda lagi tuh gitu kan. Iya. Bagian dari perpanjangan izin kendaraan, ya kan. Nah, setelah nanti itu dilakukan, ya kan, polusi ada, polusi pasti ada karena kendaraannya banyak kok, yang diizin juga banyak, pasti polusinya ada kan, polusi ada gitu loh. Nah, cuma kan polusinya lumayan nih berkurang, ya kan, berkurang, ya kan. Lagi udah mulai masuk musim hujan. Iya. Berkurang, ya kan. Ketimpa air. Nah, setelah itu bagaimana supaya polusinya bisa berkurang lagi kan? Tadi baru kita mainkan manajemen lalu lintas. Iya. Gitu loh. Apa itu? Tadi kan sekarang kita tahapannya sudah ERP, mainkan ERP. Iya. Gitu loh. Sehingga itu jadi bonus untuk nambah pengurangan polusi, pengurangan polusi udara. gitu. Jangan uji emisi ini ditaruh di bagian di sini. Jangan, dia bagian dari ini izin. Masalahnya di bagian perhubungan kita tuh Gitu loh. masih sayangnya sama ganjil genap. Masih gagal Iya. move on. Kenapa gitu? Why? Yang awal sama ganjil genap, nggak tahu kenapa. Kenapa harus jadi Tolonglah Kementerian Perhubungan, kenapa sih nggak berani upgrade? Iya. Kenapa? Operasi sistem aja sudah di-upgrade. Iya. Masa kita tidak upgrade? Dan polisi harusnya sudah lelah mesti ya kan? Iya, Iya. kesian Lihat polisi ya. begini-gini doang. Pagi, Kemarin Pagi, ketemu malam, polisi iya. masih mulus gitu kan. Jeda seminggu
Udah beda. Iya, maksudnya kesian juga gitu. Dengan Mukanya udah kuyu banget. harusnya bisa Kasian loh. dimaksimalin gitu. Iya. Kayak kan kesian kayak Polisinya. polisinya. Polisi ya. Ya kan kesian gitu, selain lari shot nilang gitu. Selain nilang. Itu kan harus lebih efektif Ya. yang lain. Jadi kan betul. Jadi kan misalnya energi untuk bawa polisi harus kan bisa digunakan buat yang lain kan, Iya, untuk betul, Pak. keperluan lain. Daripada dia harus berdiri sepagian atau semalaman Iya, kesian di kan. pinggir jalan ya kan, belum dampak kesehatannya kan. Iya, kondisi betul, Pak, dia. betul. Nah, itu kan harus sudah Apalagi musim dipikirkan, hujan ya kan? begini. Iya, kadang siapa? kesian juga kan. Apalagi nanti mulai musim hujan ya kan, Hmm. kendaraan makin banyak, dia makin lihatnya makin ini kan, Iya. makin susah, nggak gampang gitu loh kan. Ya kayak kemarin Pak, itu kan hujan dari maghrib sampai tengah malam loh, nggak berhenti loh itu. Iya, kayak kesian gitu polisinya pasti kan untuk kesehatan dia. Dari misalnya taruh dia jaganya dari siang perubahan iklim Iya. dari panas tiba-tiba Iya, hujan dia iya. kedinginan. Nah, itu kan salah satu Ya. kesehatannya dia. Jadi kayak Iya. nggak efektif gitu. Nah, Ganjil genap. Oke, maka itu kita sekarang memberi masukan nih ya kan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tolong pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi ya kan. Betul. Bersinergi, oke, menyusun rencana atau roadmap ya. Roadmap dalam rangka pengurangan polusi ya. Nah, saya udah agak happy mereka sudah mulai berbuat ya kan. Cuma ini berbuatnya atau melakukan ini masih kurang pas ya kan. Oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi ini pelajaran buat kita semua ya kan. Coba. Jangan ada kebijakan baru 3 hari di cancel, 3 hari di cancel kan. Main-main. Seakan-akan Kan main-main nggak dan tidak bagus matang juga, gitu, ya Pak. kan? Rakyat juga Iya, rakyat Kesel liat ya, gitu. rakyat yang awam ini bikin kebijakan Gemes. kok segampang itu, Iya. terus mencabutnya segampang itu Iya, gitu loh. Dan Memang- buat masyarakat sebenarnya kan apapun kebijakan itu, tapi kalau kebijakan itu firm dilaksanakan tidak berubah kan masyarakat bisa tahu kan. Iya, bisa nerima. Mengantisipasinya kan, bisa Betul, terima, Pak, gitu. betul. Tapi terus kalau terus berubah terlepas dari ini ya dampak kerugiannya ya. Tapi kalau kepastian tadi kebijakan tadi kalau dia sebentar ada sebentar tidak kan masyarakat jadi bingung kan. Iya. Nah ini kan juga merugikan masyarakat gitu loh. Nah itu pemerintah harus hati-hati dalam hal ini gitu loh. Tidak bisa semacam kebijakan itu uji coba. Kalau mau uji coba udah jangan bikin kebijakan uji coba. Uji coba dulu. Iya. Lakukan uji coba, lakukan aja gitu kan. Seminggu dampaknya apa? Kurang puas lagi masukin lagi minggu kedua. Kurang puas lagi masuk lagi minggu ketiga kan gitu. Iya, jadi Harus seperti ada itu. evaluasi Ada terus. tahapan itu gitu. Kalau kata Pak Presiden, ojo ke susu, ojo kerasa Nah, kusu. Cek besar kusu. Itu buat kebijakan tuh jangan kayak gitu. Itu yang pelan-pelan asal kelakon ini. Alon-alon asal Iya, kelakon. alon asal kelakon. Ada kelakon. Kelakon. Nah, itu. Ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Gitu. Nah, itu tuh harus Oh, persen dua Sama jelas itu menyampaikan. ojo nesu. Ya. Nah, terakhir ojo nesu. Salah. Gitu, Roman. Iya, Pak. Apalagi ini masukan buat pemerintah biar kita sampaikan di sini. Ah, Kira-kira kalau saya sih, Pak, itu aja sih, Pak, kayak tadi. Iya. Ya tolong gitu kan. Membuat kebijakan itu memang harus ada SOP-nya gitu, tadi Bapak bilang roadmap-nya gitu. Jangan langsung diterabas gitu aja gitu. Dan kita yang orang awam, warga sipil biasa kan seakan-akan kok bikin kebijakan segampang itu gitu. Memang tidak dipikirkan matang-matang atau dibikin evaluasi kah atau dibikin uji coba. Ya. Kok tiba-tiba main bikin kebijakan misalkan cabut, bikin kebijakan misalnya. Wah, itu bisa negeri ini bisa kacau Pak kalau ya. bikin kebijakan semudah itu main cabut gitu. Jadi apalagi kan kebijakan itu kan dibuat oleh Pemprov DKI ya, kalau salah ya. Iya. Ya kan Pemprov DKI ya kan. Kemudian dia kan harus berkoordinasi dengan kabupaten sekitarnya, di Bekasi, kabupaten dan kota, Tangerang, ya kan, Depok, Bogor kan mesti seperti itu kan. Apa tanggapan mereka ya kan? Itu dikasih semacam
kesimpulan atau rangkuman dari masing-masing kebijakan, ya kan. Nah, setelah itu baru bila perlu dilakukan FGD kan, focus group discussion, mengundang para pakar, ya kan. Betul. Ya. Sebenarnya sudah oke nggak kan kebijakan itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita tadi kembali kepada peta jalan tadi. Kalau peta jalannya nggak jelas, kemudian timeline nggak jelas, akhirnya seperti ini gitu. Kacau balau. Ya, Ya, jadi kalau pemerintah juga sebentar membuat aturan, kemudian merubah lagi, nah itu kan akhirnya masyarakat akan tidak patuh kan. Iya. Alasan pemerintah pelin-pelan. Ya kan? Ya, Cobalah pemerintah di sini kita menghimbau supaya pemerintah membuat kebijakan itu yang ajak, yang firm, Firm, utama itu. yang firm gitu loh, yang firm. Jadi jangan berubah supaya apa? Supaya masyarakat patuh. Iya. betul. Kalau pemerintah tidak firm, akhirnya pasti yakinlah masyarakat tidak akan patuh. Ya, Setuju ya gitu ya? setuju Pak. Setuju banget. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin itu salah satu jadi saya terbuka gitu atas kebijakan. Semoga pemerintah semakin melek, Ya, terutama pemerintah provinsi ya, makin melek mengenai permasalahan yang sebetulnya nggak bisa dianggap remeh. iya betul. Ya. Ya mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya mau ada komen atau mau ada saran tentang konten-konten ini, bisa langsung ke Instagram Pak Bambang Prihartono. Betul Pak? Bisa Siap. direct message, Ya. kirim pesan lah langsung ke IG Bapak. Ya, Atau Pak. juga bisa komen lah di kolom YouTube ini. Ya. Gitu ya guys. Dan setiap komen pasti akan saya respon. Tetapi kalau saya meresponnya agak lambat, mohon maaf. Pasti saya mencari waktu yang pas, kira-kira demikian. Nah, Iya, yang penting karena- intinya pasti Bapak respon. Iya. Tenang aja Bapak respon. Karena- Yang penting sabar. Setiap hari nggak YouTubean doang. Iya. Nggak YouTube doang soalnya. Sibuk juga Bapak ini. Iya. Ya. Nggak YouTube. Lebih Ya, dari TV Boom. Wah. Oke, mungkin itu aja konten Iya. kali ini, mungkin sampai situ saja. Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Bambang. Bambang. Terima kasih, Rama. Terima kasih. Iya, makasih ya. Makasih Oke. semuanya. Jangan lupa Like, like, comment. comment, and share konten Bapak biar konten Bapak lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi bikin konten-konten ya, yang betul sekali. edukatif. Oke, sampai Oke. jumpa. See you next content guys. Bye.